Halo Biochar Explorer. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Pengelolaan Biochar. Kali ini kita akan mempelajari proses slow pyrolysis dalam pembuatan biochar. Pembuatan biochar ini dilakukan di Laboratorium Energi Terbarukan Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Bahan baku yang akan kita gunakan untuk membuat biochar adalah sekam padi. Bagian pertama, persiapan. Pastikan semua bagian peralatan dari unit slow pyrolysis sudah bersih dan siap untuk dioperasikan, antara lain reaktor pyrolysis, bersih dari material sebelumnya. Siklon separator, dalam kondisi tidak buntu dan dapat menampung asap cair. Kondensor, tidak ada saluran yang bocor atau tersumbat dan sirkulasi air lancar. Water cooler, air tersedia cukup, fan berputar baik. Blower dapat teraliri listrik dan berfungsi berputar. Cek water seal pada level yang telah ditentukan dan tambahkan air jika kurang. Cek grater sudah terkunci dan pintu outlet dapat tertutup rapat. Selanjutnya, bagian kedua adalah pengoperasian. Timbang material, biomasa, penimbangan dilakukan untuk mengetahui susut setelah pembakaran. Kemudian masukkan ke dalam reaktor pyrolysis melalui lubang pemasukan atau feeder sampai pada level di bawah lubang gas yang menuju siklon. Bakar biomasa dengan menggunakan pemantik korek api biasa sampai permukaan material umpan terbakar. Kemudian, bersamaan dengan itu nyalakan blower. Setelah api dapat membakar material umpan secara merata, kemudian tutup reaktor pyrolysis dengan rapat sampai asap tidak bocor. Cek temperatur kontrol bagian atas kondensor mulai terlihat bergerak naik lebih dari 40 derajat Celcius, yang berarti proses pada reaktor pyrolysis sudah berjalan, dan sebaliknya jika temperatur kontrol bagian atas kondensor tidak berubah atau berkisar di suhu 40 derajat Celcius. Berarti material umpan belum terbakar sempurna dan harus diulang penyalaannya. Pastikan temperatur kontrol bagian atas kondensor tidak melebihi 80 derajat Celcius. Jika berlebih maka flow air dari water cooler harus ditingkatkan atau ditambah. Cek temperatur kontrol bagian bawah kondensor berada di bawah 40 derajat Celcius. Jika berlebih maka flow air dari water cooler harus ditingkatkan atau ditambah. Jika suhu air dapat dipertahankan di bawah 40 derajat Celcius, maka asap yang keluar tidak terlalu banyak dan hasil kondensasi cukup banyak. Selama proses, temperatur pyrolysis berlangsung antara 300 sampai 500 derajat Celcius. Lakukan kontrol panas pada dinding reaktor. Jika sudah merata dari atas sampai ke bawah berarti proses pyrolysis sudah selesai, tetapi jika belum berarti masih perlu waktu lagi. Hasil samping yang berupa karbon dikeluarkan setelah reaktor dalam keadaan mati. Setelah semua proses selesai, bagian terakhir yakni mematikan alat. Jika panas pada dinding reaktor sudah merata dari atas ke bawah maka proses pyrolysis dapat dinyatakan selesai, kemudian off-kan blower. Tunggu beberapa saat kurang lebih 1 jam, sampai dinding reaktor pyrolysis tidak terlalu panas dan atau hasil pyrolysis yang berupa cairan betul-betul tuntas, baru kemudian buka pintu outlet dan keluarkan biochar yang dihasilkan. Jika biochar masih panas, berikan air dengan spray untuk menghentikan proses pembakaran. Lakukan sampai hasil akhir atau biochar dingin. Setelah sistem operasi telah betul-betul selesai baru matikan aliran air dari water cooler dengan cara mematikan kan pompa distribusinya. Proses pyrolysis tidak hanya menghasilkan biochar yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menyerap karbon, tetapi juga mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Dengan menggunakan biochar, kita dapat membantu menjaga kesehatan tanah dan meningkatkan hasil panen secara alami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya.